Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semua saudara-saudara, jemaat, hamba Tuhan yang sangat diberkati Tuhan dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam bacaan firman Allah, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pagi ini kami datang kepadamu Bapa, kami berterima kasih karena sungguh Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau pagi hari ini kami boleh ada, ini semua karena kemurahan-Mu, ini semua karena kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami rindu untuk dengar firman-Mu, bersekutu dengan firman-Mu, dan bersekutu dengan Tuhan lewat doa dan penyembahan kami. Urapi kami semua Bapa, Roh Kudus menolong kami agar supaya setiap firman yang kami dengar itu tidak lalu dengan percuma tetapi boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Samuel. Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-13, 1 Samuel pasal 13, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-13. 1 Samuel pasal 13 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Puji Tuhan. Saudara, dalam pasalnya yang ke-15, Samuel pernah berkata kepada Saul, "Saul, engkau bukanlah orang yang besar. Engkau berasal dari suku yang tidak terlalu besar. Engkau bukan orang yang istimewa. Engkau bukan orang yang memiliki karisma yang luar biasa," kata Samuel. Artinya Saul ini adalah orang biasa. Tetapi Tuhan telah memilih engkau. Tuhan telah mengangkat engkau menjadi raja. Kau menjadi kepala dari suku-suku bangsa Israel. Kau telah menjadi pemimpin. Engkau telah menjadi orang nomor 1. Engkau telah menjadi orang yang terkemuka. Dan itu Tuhan yang mengangkat engkau. Tuhan yang memilih engkau. Tuhan yang menganugerahkan semua itu kepadamu Saul. Dengan kata lain, Tuhan telah mengangkat Saul dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada Saul. Tuhan memberikan mandat penuh kepada Saul. Tetapi kita melihat dari ayat yang kita baca tadi, Saul melakukan satu tindakan yang bodoh. Tindakan yang bodoh.
jabatan, kedudukan, kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Saul, ya, tidak dihargainya. Sebab seorang ketika dia menghargai suatu pemberian, menghargai suatu kepercayaan, ya, menghargai suatu anugerah, ya, satu jabatan, satu kedudukan yang penting, maka orang itu akan dengan sangat berhati-hati menjaga, merawat, memelihara, dan tentu tidak akan melanggar aturan-aturan yang terkait dengan jabatan itu. Aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang terkait dengan kedudukan itu. Tapi kita melihat di sini, saudara-saudara, sampai Samuel katakan kepada Saul, sebenarnya Tuhan telah akan mengokohkan kerajaanmu. Kau akan menduduki kerajaan bahkan sampai kepada keturunan-keturunanmu. Tapi engkau telah berlaku bodoh. Engkau telah berbuat bodoh. Dan akhirnya Tuhan mengangkat orang yang lebih baik, yang cocok, yang sesuai dengan hati Allah, yang berkenan kepada Allah. Saudara, saya coba melihat ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Saul sehingga Tuhan menolak dia. Tuhan mencopot dia dari kedudukannya sebagai raja. Saudara, dalam ayat 13 ini, ya, Saul dia melakukan satu tindakan yang berakibat fatal. Karena apa? Dia melakukan suatu pekerjaan yang bukan pekerjaannya. Dia melakukan sesuatu yang bukan haknya, bukan porsinya, ya, tidak selayaknya. Bukan tugasnya, bukan bidangnya. Dia seorang sipil, ya, dia seorang raja. Dia seorang yang menyandang pedang. Karena dia seorang raja, dia seorang pemimpin. Tetapi dia mengambil alih pekerjaan dari seorang imam. Dia mengambil alih pekerjaan dari seorang nabi. Pekerjaan yang tidak bisa dilakukannya. Dengan dalih, ya, dengan alasan karena orang-orang Filistin segera akan menyerang. Karena orang-orang Filistin segera akan menyerang bangsa Israel, kemudian bangsa Israel telah terserak. Mereka telah berteriak, mereka telah ketakutan. Maka buru-burulah Saul dia mempersembahkan korban. Dia membakar korban sebagai persembahan kepada Tuhan. Saudara, apakah salah korban persembahan itu kepada Tuhan? Tentu tidak salah. Tetapi ini bukan porsinya. Bukan haknya. Itu kesalahan yang pertama dilakukan, ya, oleh Saul. Yang kedua, saudara, kita boleh baca di dalam 1 Samuel pasal 15. Itu kesalahan yang fatal lagi yang dilakukan oleh Saul sebagai bentuk dari ketidaktaatannya. Tidak melakukan perintah Tuhan, tidak menuruti, ya, tidak melakukan perintah Tuhan, tidak menuruti, menyalahi, menyimpang, ya, menyalahi, menyimpang. Saudara-saudara,
Dalam 1 Samuel pasal 15, Tuhan pernah memerintahkan Saul agar supaya membasmi bangsa Amalek, memerangi bangsa Amalek, dan Saul disuruh agar supaya memerangi, menumpas bangsa Amalek, mulai dari raja sampai kepada rakyat, sampai kepada binatang-binatang. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Apakah Saul melakukan? Saul melakukan, dia pergi. Dia tumpas, dia perangi Amalek. Tetapi saudara-saudara, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-9, ya, dalam ayat 9 dari pasal 15, dia berkata begini. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Ini saudara-saudara, mereka tidak melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Bahkan kalau saudara baca, saudara-saudara, Raja Agagnya itu, Raja Amalek itu tidak ditumpas, ditangkap hidup-hidup. Kemudian kambing domba, ternak-ternak yang tambun, yang gemuk-gemuk, yang baik-baik tidak ditumpas tapi diselamatkan. Dengan dalil, saudara-saudara, untuk persembahkan kepada Tuhan. Dalam ayat 15, pasal 15, ayat 15, saudara, kalau kita baca situ, Saul berdalih untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian Samuel katakan, apakah baik korban persembahan itu? Apakah itu lebih baik daripada melakukan perintah Tuhan? Ya, kata Samuel, mendengarkan dan melakukan itu lebih baik daripada korban persembahan. Saudara, artinya apa? Ya, Tuhan tidak berkenan dengan korban persembahan sebagai hasil dari ketidaktaatan. Korban persembahan sebagai hasil dari ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Kita melanggar perintah Allah, kita melanggar firman Tuhan. Saudara-saudara, dengan dalih untuk korban persembahan. Tuhan tidak berkenan dengan korban-korban persembahan sebagai hasil dari ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita baca lagi di dalam Yosua pasal 1 ayat 7. Ayat ini bagus sekali, saudara, kita baca sebagai peringatan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Mari saudara-saudara, hari-hari ini dalam tekanan apapun, dalam kesulitan apapun, dalam permasalahan apapun, jangan sekali-kali kita melanggar firman Allah untuk kebaikan, untuk keuntungan. Ya, mari kita jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita melakukan firman Allah sesuai dengan perintah Tuhan, supaya kita akan melihat keberhasilan, berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian kita semua. Haleluya. Inilah firman Allah yang saya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih di pagi hari ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu agar supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak melakukan suatu kesalahan Tuhan untuk melanggar, tidak melakukan, tidak menuruti seperti firman-Mu Tuhan. Tapi jadilah kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang penurut-penurut, pelaku-pelaku firman Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kami bersyukur di pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.